Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Oke, baik, kembali selamat sore pendengar dan pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Jaksa Menyapa untuk kesempatan edisi siar hari ini Senin 6 Juli 2026 ya. Dan sore hari ini kami bersama-sama dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bitung, kita akan membahas bersama terkait dengan topik bagaimana penanganan perkara perikanan dan kejahatan lintas batas wilayah. Dan sudah hadir di studio kami ya untuk siang hari ini ada Pak Justisi Devil Wagyu SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen. Selamat sore Pak Justi. Selamat sore. Iya, saya panggil Pak Justi ya. Ya. Awan. Iya. Oke, kemudian yang rencananya ada Pak Arli Andika selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, tapi karena berhalangan, jadi sore ini digantikan oleh Pak Julio Wangkal SH selaku Kasubsi 2 Intel Kejari Bitung ya, gitu ya Pak Julio. Siap. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar ini? Puji Tuhan. Oke. Perjalanan gimana tadi dari Bitung ke sini? Macet atau gimana? Lancar. Ya kami kan lewat tol tuh. Oh iya, Jadi lancar. Nggak terhalang dengan konvoi-konvoi itu tuh. Belum ada. Bola ya. Oke. Dan pendengar serta pemirsa di manapun Anda berada, kami nanti akan sediakan waktu untuk sesi interaktif baik di line telepon, SMS, WhatsApp 0821 95835080 ataupun Anda bisa kasih komentar tanggapan dan pertanyaannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik pendengar dan pemirsa, tentunya kita ketahui bersama bahwa Kota Bitung ya, ataupun ya katakanlah Indonesia ya, Indonesia negara kita salah satu negara yang kaya akan sumber daya laut, termasuk Kota Bitung, Sulawesi Utara yang merupakan salah satu gerbang laut terpenting di wilayah Indonesia Timur. Dan sayang sekali seringkali menjadi sasaran utama dari berbagai kejahatan kelautan ya, mulai dari penangkapan ikan secara ilegal, pencurian sumber daya laut ya, hingga kejahatan lintas batas yang tentu merugikan negara dan merusak ekosistem laut kita. Dan sore ini kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber dari Kejaksaan Negeri Bitung. Oke. Yang pertama mungkin saya ke Pak Justi ya. Pak Justi, mungkin sebelum kita masuk ke membahas topik ini sebenarnya apa maksud tujuan tema ini diangkat? Apakah segitu besarnya kasus yang terjadi di perairan Sulawesi Utara atau seperti apa? Baik, Pak Mike. Kami di Kejaksaan Negeri Bitung berpendapat perlu mengangkat topik ini karena dari tahun ke tahun ini perkara perikanan yang melibatkan negara luar, yaitu Republik Filipina ini negara cukup, tetangga ya, negara tetangga cukup banyak. Di satu sisi juga kita tidak bisa memungkiri juga bahwa hubungan antara Indonesia dan Republik Filipina ini sangat baik. Dan ada hubungan etnis juga. Jadi ada hubungan di kita itu ada yang masyarakat keturunan dari suku Sanger. Iya, betul. Yang ternyata warga negara Filipina. Begitu juga yang sebaliknya ya. Sebaliknya. Warga negara Indonesia. Nah, ini yang mungkin menjadi topik yang perlu kita angkat karena di sini akan berbenturan dua hal. Pertama masalah ke imigrasi kita, keimigrasian kita. Terus masalah perikanan karena dua ini
bisa terjadi dalam satu tindak, jadi satu perbuatan ada 2 tindak pidana yang terjadi, satu perikanan, satu keimigrasian. Nah itu yang perlu kita rasa cegah. Oke, baik. Nah, jadi kalau dilihat dari pelanggaran ataupun kejahatan perikanan yang paling sering ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bitung sendiri, kalau untuk tahun ini seperti apa? Apa Tahun saja ini itu? kami ada satu perkara yang tapi ini bukan dari Republik Filipina, tapi dari Afrika Selatan, masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif kita, tapi di atas dekat dengan Filipina. Kapal ini dari Afrika Selatan, dari Afrika. Tapi belum masuk di wilayah Masuk di perairan zona Indonesia. ekonomi eksklusif kita. Oh, Di kok situ bisa ya? dia mengambil ikan Napoleon, ikan Napoleon di situ. Jadi kerugian negara ditafsir mengalami kerugian sekitar 1,5 Afrika M. ya? Ya. Ini yang sangat disayangkan juga. Jadi berhubung dengan tugas fungsi daripada Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kita, jadi mereka langsung tindak lanjuti perkara tersebut. Kapal itu disita, kapalnya cukup besar, dan ya ikannya ternyata ada tempat penampungan ilegal di dalam kapal itu, ada tempat penampungan tersembunyi begitu. Jadi mereka berhasil menangkap Ya, ikan Napoleon ini. Ya. Ada sekitaran 1,2 ton. Banyak itu. Dikalkulasi jumlah beratnya sekitar 1,2 ton. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok bisa ya? Ini dari negara jauh justru bisa datang ke sini melakukan kasus pencurian lah katakan ya. Apakah karena pengamanannya kurang ketat atau seperti apa? Kalau di kami kan sebenarnya berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, kita sering sebut UNCLOS. Jadi konvensi PBB mengenai hukum laut itu yang sudah kita ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Kita itu diberikan hak zona ekonomi eksklusif. Jadi ada teritorial tambahan yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif, yang dimana Indonesia berlaku kedaulatannya hanya di bawah air. Di atas air ini ada hak melintas bebas. Nah, seringkali karena hak melintas bebas ini ada kapal-kapal yang mengaku hanya izin melintas. Padahal nggak tahu dia buka jaring di bawah. Begitu. Buka jaring. Ada juga yang kemarin kami temui, ternyata kapalnya ini di luar zona ekonomi eksklusif kita, tapi dia narik rumpon dari zona ekonomi eksklusif kita, tarik keluar batas wilayah kita, terus dipanen di luar batas wilayah kita. Biar nggak kentara ya, gitu ya. Terus dilepas lagi. Tapi itu kemarin terbukti pidananya, Orangnya kita deportasi, kapalnya disita. Jadi berhasil ditangkap ya. Alasan kami waktu itu menggunakan pasal 111 atau 113 UNCLOS itu yang terkait hot pursuit, pengejaran seketika. Jadi Indonesia dan negara-negara pesisir itu memiliki kewenangan atau haknya bisa mengejar keluar batas wilayah, tapi harus pengejaran seketika. Jadi kelihatan kapalnya dulu sedang mencuri, terus kita sudah memperingatkan 3 kali, terus kita kejar, bisa keluar batas wilayah. Kalau belum ya, kalau beruntung kalau ditangkap pada saat belum, tapi pas pada saat keluar ini yang akan jadi polemik internasional. Iya. Kemarin kami itu, tapi berhasil kita buktikan bahwa itu memang ya bisa dipidana gitu. Jadi yang pasti sudah ditangkap, tapi bukan diledakkan kapalnya ya. Nah, itu program yang kemarin itu Ibu Menteri Susi. Oke, baik. Saya ke Pak Julio. Pak Julio, mungkin masyarakat ingin tahu ini sebenarnya apa saja sih pelanggaran kejahatan perikanan yang ada di laut ini? Biar masyarakat bisa tahu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya, kira-kira seperti apa? Silakan Pak Julio. Baik, terima kasih Pak Mike. Tadi sedikit banyaknya sudah dijelaskan Pak Kasih Intel. Ya. Tapi itu terkait orang luar. Ya. Tapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya di sekitaran Kota Bitung dan sekitarnya. Saya juga menangani perkara yang banyak dilakukan oleh pelaku dari masyarakat. Itu biasanya
yang menjadi pelanggarannya itu menangkap ikan menggunakan kompresor. Kompresor, alat bantu pernapasan dengan menggunakan kompresor itu melanggar aturan yang diatur di Undang-Undang Perikanan. Juga ada cara penangkapan ikan dengan melakukan pengumuman ikan. Bom ikan, ya. Itu juga dilarang. Dan ada beberapa, kalau kita lihat dari aturan di Permen Kelautan dan Perikanan nomor 36 tahun 2023 disebutkan bahwa penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, racun, listrik, dan atau cara yang merugikan, membahayakan sumber daya kelestarian lingkungannya. Seperti itu, Pak. Tapi kalau yang sering terjadi apa tuh kasusnya? Yang paling Bom ikan terjadi bom ikan dan menangkap ikan menggunakan alat bantu pernapasan kompresor. Itu yang sering terjadi. Oh, itu yang sering terjadi ya. Oke. Nah, kalau dalam penanganan perkara kasus yang terjadi di lautan ya, bagaimana peran dari Kejari Bitung sendiri? Baik, kami di Kejari Bitung ini melihat kasuistis juga. Seringkali yang terkait perkara-perkara contoh bom ikan, potas, kan jaga potas ikan, ini orang-orang tidak mampu. Jadi kami juga penegakan hukumnya lebih mengarah ke memang ada hukuman pidananya tapi tidak lama. Lebih bersifat ke pembinaan saja di lembaga pemasyarakatan. Karena kalau mau ditindaklanjuti juga kasihan ini orang-orang tidak mampu juga ini kalau masalah bom ikan, racun. Tapi kalau untuk yang luar negeri biasanya di zona ekonomi eksklusif terjadi, kami deportase karena dalam UNCLOS tadi itu yang United Nations Convention on the Law of the Sea itu kita tidak boleh menahan orang kalau untuk kejahatan perikanan. Tidak boleh menahan. Ya, jadi warga negara asing ini harus kita deportase kembalikan. Setelah perkara selesai kita deportase kembalikan. Tapi wujud pertanggungjawaban pidananya berupa penyitaan aset. Jadi kapal yang kita sita beserta alat-alatnya. Nanti itu dilelang dan dirampas untuk negara. Tapi kalau pelakunya di dalam daerah sendiri itu pasti akan ditahan. Kalau enggak orang luar juga tapi dia masuk ke wilayah teritorial kita, pasti kita tahan. Tapi kalau kejahatannya terjadi di zona ekonomi eksklusif, itu ada perjanjian internasional khusus untuk perkara perikanan tidak boleh ditahan. Jadi kita langsung deportase. Iya, baik. Jadi kalau seperti yang Pak Justi katakan tadi kan, nah kebanyakan kan orang yang para nelayan-nelayan kita kan yang melakukan hal-hal yang tidak diizinkan seperti kasus pengeboman ikan kan rata-rata kan itu bisa dikatakan ekonomi ke bawah ya. Itu kalau dari Kejari sendiri dari Kejaksaan Negeri Bitung sendiri apakah hanya semacam diberikan himbauan atau tetap harus penegakan hukumnya ada tapi tidak lama hukumnya. Tidak lama. Kita tuntut tidak lama. Tapi kalau dia tetap berbuat lagi gimana itu? Itu naik lagi hukumannya. Cuma yang sering kita tindakan yang lebih keras mungkin itu penyitaan barang-barangnya. Penyitaan barang-barangnya berupa kompresor itu. Kompresor sama bom ikannya itu kita sita. Kalau untuk perahu banyak juga yang kita kembalikan, dalam artian perahu ini ya layak lah untuk mereka pakai lagi. Jadi tidak disita gitu ya? Ya kita kembalikan. Tapi ada juga yang kita sita. Kita sita karena alasannya tanya ke orangnya, gimana ini mau diambil lagi perahunya? Enggak Pak, so rusak itu Pak. Biar coba. Ya sudahlah, kita musnahkan lah. Begitu. Oke. Karena perahunya memang lain kali yang kita sita kan banyak yang diam di pinggir pantai, akhirnya rusak. Orangnya juga sudah enggak mau ambil begitu. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Julio lagi. Ini mungkin tadi sudah menyampaikan ya berbagai kasus-kasus yang terjadi di laut ya. Sekarang mungkin masyarakat ingin mengetahui lebih jelas ini apa sih itu kejahatan lintas batas itu kalau dalam konteks kasus perikanan yang ditangani apakah selalu melibatkan kapal atau warga negara asing? Itu seperti apa? Mungkin masyarakat ingin tahu apa itu kejahatan lintas batas biar jelas gitu ya. Terima kasih Pak Mike. Kejahatan lintas batas ini Pak Mike kita temukan sering
ada pelaku yang dari Luar. warga negara asing. Warga negara asing. Nah, itu banyak perkara yang berkaitan dengan kasus lintas batas ini seperti narkotika, seperti perdagangan orang dan lain-lain. Kalau berkaitan dengan kasus perikanan yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kasih Intel, ada yang menangkap ikan masuk ke ZEE-nya Indonesia, itu dilakukan oleh orang asing. Itu yang dapat dikategorikan kejahatan lintas batas wilayah, seperti itu Pak Mike. Tapi mungkin bisa digambarkan kira-kira alur proses penanganannya itu seperti apa untuk kasus penangkapan ikan yang ilegal lintas batas? Apakah diinformasikan atau seperti apa? Atau langsung sampai ke pengadilan ini? Untuk penangkapan ikan contohnya yang dilakukan oleh warga negara asing di perairan Indonesia, itu biasanya ditangkap oleh yang berwenang seperti TNI Angkatan Laut, Polri juga berwenang, atau Direktorat Polair ya. Polair, Dan PSDKP. PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, itu ketika ditangkap baru diserahkan kepada, menjadikan itu sebagai perbuatan melawan hukum dan diproses melalui penyidikan dan diserahkan kepada kami kejaksaan berkas perkaranya untuk kami menentukan sikap. Baru ketika itu sudah lengkap baru kami sidangkan, seperti itu proses penanganan perkaranya. Oh iya. Nah, sekedar tambahan Pak Mai, kalau di kami proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik perikanan ini tidak lama. Karena di dalam undang-undang perikanan sebagaimana yang diubah dalam undang-undang Cipta Kerja itu, mereka hanya 2 minggu untuk menyidik. 2 minggu? Harus segera mereka limpahkan ke kejaksaan. Dan kami juga tidak lama lagi. Hanya seminggu kita harus segera limpahkan ke pengadilan. Oh gitu. Begitu. Di pengadilan tidak boleh lagi hanya 30 hari, tidak boleh diperpanjang lama-lama. Jadi memang untuk penanganan perkara perikanan memang kita buat di Indonesia memang mengatur untuk cepat. Nah, sedangkan kalau untuk kejahatan lintas batas wilayah ini, kalau yang sering kita alami di Bitung dan di wilayah Sulawesi Utara ini, pertama penyeludupan. Oh, penyelundupan. Penyeludupan baik minuman keras, sembako, ayam, senpi. Nah, itu yang sering kita temui ya. Oke. Nah, di senpi ini kemarin 2 tahun lalu kalau tidak salah, Kejari Minut yang menangani. Kejaksaan Negeri Minut yang menangani perkara senpi. Kalau di kami terindikasi kapalnya membawa senpi, tapi setelah digeledah ternyata tidak. Cuma membawa pasokan-pasokan makanan, bumbu-bumbu dapur, bumbu-bumbu dapur dan ayam ada di situ serta ada saus-saus begitu. Itu yang mereka seludupkan dan minuman keras. Oke. Dan memang berbagai kasus penyelundupan sering kali kita dengar ya. Sering kali terjadi. Sekarang yang jadi pertanyaan, kok bisa? Ini dari tahun ke tahun penyelundupan ini masih tetap terus terjadi. Apakah karena pengawasannya kurang ketat atau vonis hukumannya kurang tajam atau seperti apa? Baik, kalau yang kami lihat trennya itu, kalau pengawasan sudah cukup ketat, hukuman juga sudah cukup tinggi. Tapi karena kalau mau bilang pengawasan kita cukup lihat surat-surat dan lain-lain. Seringkali kapal-kapal yang kapal Indonesia sendiri. Jadi ketika masuk ke Republik Indonesia ya mungkin aparat-aparat pemeriksa perbatasan mungkin hanya surat-surat lengkap, semua lengkap, masuk. Tidak mengecek lagi. Nah, akhirnya ternyata di dalamnya ini sudah dimuatin banyak barang begitu. Hanya sampai Sampai segitunya. Oh ya. Akhirnya pas nanti sidang ketahuan, waduh ternyata ini ya. Itu sayang sekali ya. Baru terbongkar ya. Iya. Oh, waduh. Oke. Baik. Nanti kita akan break dulu sejenak ya untuk masuk di sesi kedua. Kita masih akan membahas terkait dengan penanganan perkara perikanan dan kejahatan lintas batas wilayah bersama dengan Kejaksaan Negeri Bitung. Ya, kami nanti akan kasih kesempatan pendengar untuk Anda di line SMS, WhatsApp, dan line telepon 082195835080 atau Anda bisa kasih komentarnya, pertanyaannya di kolom komentar YouTube RRI Manado. Ya, kita break dulu sejenak ya. Setelah ini kita akan buka sesi interaktif. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1
imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu. Untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia. RRI Suara Indonesia. I bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar, kita masih di program Jaksa Menyapa untuk sore hari ini ya. Kita masih membahas terkait dengan penanganan perkara perikanan dan kejahatan lintas batas bersama dengan Kejaksaan Negeri Bitung. Ya, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif ya untuk Anda pendengar di line telepon, SMS, WhatsApp 082195835080 atau Anda bisa langsung bertanya di kolom komentar YouTube RRI Manado ya. Oke, ini sudah ada respon dari YouTube dari Roni SE. Izin Pak, bagaimana tips aparat dalam memantau wilayah Laut Sulut yang luas dan mungkin tidak sebanding dengan jumlah personel yang sedikit? Terima kasih. Ini gimana nih? Mau langsung dijawab. Iya, oke. Sebenarnya tips aparat yang memantau wilayah laut ini, aparat mengontrol wilayah laut ini sudah cukup banyak. Ada Angkatan Laut, ada Polair, ada PSDKP, ada KPLP, ada Guskamla, ada Bakamla. Ini sudah banyak lah. Banyak. Seharusnya bisa. Tapi kalau yang saya lihat memang karena bertabrakan antar kewenangan ini, jadi agak ruang-ruang celah kecil inilah yang dipergunakan orang untuk memaksimalkan kerja mereka untuk bertindak ilegal. Jadi tapi memang ada teori hukum di kita, aparat pasti akan tertinggal satu langkah daripada penjahat. Karena penjahat itu pasti akan memperbaiki motif-motif, pola-pola kerjanya. Iya, betul. Taktik dan tekniknya akan diperbaiki. Sehingga kita yang sebelumnya terbiasa dengan pola kerja lama, enggak taunya penjahat ini sudah merubah pola tindakan. Nah, kalau dari pendapat kami terkait memantau wilayah laut, sejauh ini aparat penegak hukum baik dari sisi Angkatan Laut, Polair, dari sisi perikanan, PSDKP, KPLP, kita semua berkoordinasi dan bekerja dengan baik. Cuma itu yang sangat disayangkannya, karena dari sisi jumlah personil dan peralatan kita yang minim, ditambah luasan wilayah laut kita yang sangat besar, nah ini bisa jadi celah-celah kecil bagi penyeludup-penyeludup atau pelaku tindak pidana yang menggunakan celah-celah itu tadi. Jadi itu mungkin Pak Mike. Oke, tapi kalau yang disebutkan tadi oleh Pak Justi, ya Angkatan Laut, Polair ya dan sebagainya. Kalau dari Kejaksaan Negeri sendiri ada nggak sih wewenang untuk memantau
wilayah laut. Tidak ada, kami Tidak tidak ada ya? memiliki wewenang. Kami hanya memiliki wewenang terkait mengawasi atau memantau pengadaan peralatan di laut. Oh gitu ya, oke. Jadi itu ya Pak Roni ya untuk jawabannya ya. Silakan yang lain di line telepon, SMS, WhatsApp 082195835080 ataupun melalui ke kanal YouTube RRI Manado. Iya. Oke, sembari kita menantikan untuk respon dari pendengar juga, ini kalau bicara penanganan perkara perikanan, mungkin masyarakat atau para nelayan juga ingin tahu, seandainya ketika mereka melaut, ya, itu ketika mereka tidak sengaja menangkap ikan yang ternyata dilindungi, itu apakah kena kasus juga mereka Bisa ini kena atau sanksi? Sebenarnya kan bisa dipilah. Contoh ketika kita menebar jaring, kena penyu, ya dilepas kembali lah penyunya. Jangan kita mau masa. Ini juga jadi kendala, sering jadi kendala. Atau dapat hiu, lihat aman lah, sudah mau masa jo dia. Nah, padahal ini kan seharusnya jadi awareness bagi kita semua, jadi atensi lah bagi kita semua. Bahwa ini sebenarnya bukan karena hukum, tetapi karena keberlangsungan hidup kita. Jadi jangan berpikir bahwa ini karena diatur hukum jadi tidak boleh. Ini harusnya kita berpikir nanti kira-kira kalau barang-barang ini, hewan-hewan ini semua sudah tidak ada, anak cucu kita nanti lihat apa. Betul. Pikirannya harus sampai segitu. Bukan karena takut karena hukum, tapi Harusnya kesadaran diri akan masa depan. Nah, itu mungkin kalau dari saya. Oke. Sama lagi kalau seandainya bolehlah itu dikembalikan lah kalau memang ada, dan bisa mungkin segera melaporkan karena kami ke beberapa case yang kami temui di PSDKP bahwa dari teman-teman PSDKP itu sering memberikan hukuman sanksi administrasi, jadi berupa teguran, dan kami pun menganjurkan untuk memberikan teguran dulu. Begitu juga yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khusus untuk bab perikanan. Memang untuk nelayan-nelayan kecil jika ada kesalahan dalam mungkin cara tangkapnya, penggunaan alat-alat tangkapnya, atau kesalahan menangkap hewannya, Tidak sengaja begitu. Tidak sengaja. Kita sering memberikan pembinaan dulu, terus sanksi administrasi, kasih pulang dulu. Itu teman-teman Pol Air juga bikin, teman-teman Angkatan Laut bikin. Tapi yang selalu ditindaklanjuti itu yang tak ulang-ulang. Kalau dia tak ulang-ulang, tambah-tambah urusan. Itu semua Itu sudah harus diproses itu ya. Oke. Kalau Pak Julio mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan pertanyaan tadi, tipsnya atau seperti apa? Iya, kalau memang bersembunyi di kata tidak tahu itu tidak bisa ya Pak Mike. Tapi dari peraturan yang diberlakukan seperti yang sudah Pak Kasintel tadi sampaikan, ya kita mencoba pendekatan dulu lah, teguran, sanksi administratif, baru kita melakukan tindakan terakhir kalau memang kabal. Dilihat dari keadaannya ya. Ya, mungkin. Nah, kalau berbicara tantangan juga ini, kira-kira tantangan apa yang sering dihadapi oleh kejaksaan saat memeriksa perkara atau menyusun dakwaan untuk kasus lintas batas ini? Kendala kami yaitu penerjemah. Oh, penerjemah. Nah, penerjemah ini yang paling pertama. Kalau penerjemah bahasa Tagalog ada. Tapi kalau dia sudah contoh bahasa yang dari Afrika Selatan sana, bahasa Perancis, bahasa Vietnam. Nah, kita ini kan tidak ada penghubung di sini. Kita tidak ada konsulat jenderal. Solusinya gimana itu? Kita harus menyurat lama lagi ke kedutaan besar di Jakarta, lama lagi respon ke kita. Nah, itu yang membuat perkara-perkara seperti itu jadi terlambat. Kendala kedua dalam hal penyusunan surat dakwaan itu, kalau dia tindak pidananya terjadi di ZEE, di zona ekonomi eksklusif itu, kita ini akan menerapkan undang-undang imigrasi secara tepatkah atau gimana itu, atau undang-undang perikanan ini, karena banyak persesuaiannya harus kita sinkronkan dengan UNCLOS tadi, karena United Nations Convention on the Law of the Sea ini sudah kita ratifikasi, kita jadikan undang-undang juga. Nah, ini ya ada beberapa persinggungan yang harus kita sesuaikan biar tidak bertabrakan. Itu mungkin yang akan menjadi kendala. Yang ketiga, kalau barang bukti tersebut waktu ditarik hanyut, kan biasanya di daerah utara sering terjadi badai.
badai kapal yang menarik sudah tidak mampu tarik ya diputus tak tenggelam kapal yang barang buktinya. Nah ini yang sakit juga kepala lagi mau cari pembuktiannya gimana. Itu gimana itu? Akhirnya Pak kita tarik pakai GPS. Pembuktiannya di pengadilan menggunakan GPS. Menunjukkan bahwa titik-titik garis kapal ini sudah berjalan sampai sini bersama-sama dengan kapal, contoh kapal penangkap, kapal negara kita, kapal aparat kita sampai sini. Tapi izin Pak, ini titiknya hilang karena orang ini kapal ini sudah tenggelam. Pak. Dibuktikan juga dengan video. Jadi video kapal itu tenggelam kita wajib ke penyidik itu wajib harus ada video kapal itu tenggelam. Jangan kaget lagi hilang ternyata dong jual tuh tonin tahu. Jadi mesti ada bukti video, bukti GPS-nya biar memang benar-benar valid. Dan sejauh ini penyidik baik penyidik Angkatan Laut, Pol Air, penyidik PSDKP, penyidik KPLP semua bergerak dan bertindak sesuai dengan aturan. Jadi enak memang untuk kami dari penyidik dengan penuntut umum enak kita berkoordinasi karena sudah berjalan menurut kami sudah berjalan sesuai aturan sejauh ini ya berkas yang masuk ke kita. Oke. Baik, pendengar sekali lagi silakan di sesi interaktif ya untuk sore hari ini Jaksa Menyapa. Kita masih membahas terkait dengan penanganan perkara perikanan dan kejahatan lintas batas wilayah. Line telepon SMS WhatsApp di 082195835080 ataupun Anda bisa kasih komentar tanggapannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, kalau bicara bukti, bagaimana seandainya kurang bukti yang sah atau kesulitan misalnya memanggil saksi yang ada di luar negeri begitu? Itu gimana? Sejauh ini kami belum ada memanggil saksi di luar negeri. Karena orang di dalam kapal itu saling bersaksi. Kami membuat dia pembuktian jadi simpel, jadi di dalam kapal itu saling bersaksi. Kalau mereka seandainya ada kesaksian yang mungkin menyimpang, tinggal kita sinkronkan lah. Ini di GPS bilang begini, kok beda. Ini di logbook kapalnya bilang begini, kok beda. Lah ini di surat-surat kalian bilang begini, kalian bikin begini. Jadi tidak sesuai yang mana yang. Seringkali orang-orangnya akhirnya jujur juga mereka mungkin tidak mau lama-lama lagi di Republik biar cepat keluar. Jadi mereka jujur juga akhirnya. Oke. Kami juga Pak Mike harus mengapresiasi kinerja dari Kedutaan Besar Filipina. Karena Kedutaan Besar Filipina itu banyak sekali membantu kami. Oh jadi ada kolaborasi kerjasama dengan mereka juga. Setiap dokumen-dokumen kependudukan kami mintakan ke Konsulat Jenderal Filipina. Dan Konsulat Jenderal Filipina selalu membantu kami. Begitu juga kalau untuk penerjemah dibantu juga dari Konsulat Jenderal. Jadi kami sangat mengapresiasi juga kinerja dari Konsulat Jenderal Filipina, di mana selain membantu kami, mereka juga mengawal hak-hak warga negara Filipina yang ada di sini begitu. Ketika berhadapan dengan hukum. Nah itu enak, kami senang kalau demikian. Oke. Baik, kita coba terima respon dari penelpon. Ya, selamat sore Jaksa Menyapa. Selamat sore Jaksa Menyapa. Selamat sore Bung Mike. Selamat sore Pak James. Selamat sore Bapak Jaksa yang ada di Kota Bitung ya. Selamat sore Bapak. Kejaksaan Negeri Bitung. Silakan Pak James Winorangian. Ya, pertanyaan cuma dari Pak James dari Desa Winorangian. Iya. Kan sekarang banyak kan kapal-kapal yang menggunakan pukat harimau. Bahkan di Belang pernah ditemukan menggunakan bom di laut. Artinya dia membom ikan di laut. Ya, kalau misalnya kedapatan dan kebetulan mungkin aparatnya langsung disogokkan, biasanya dibayar dan tidak tembus ke berita acara atau tidak tembus ke penyidikan. Kan ada juga yang begitu. Nah itu menjadi pertanyaan Pak James. Sebenarnya tanggapannya seperti apa? Yang menggunakan juga pukat harimau kan banyak. Dan itu Pak James kerja di Lida-Lida kan itu di Bacan. Ada ikan koi di situ di perusahaan. Ada kapal Jepang yang sampai Lida-Lida dari Jepang dia. Mungkin dia kan enggak langsung itu kan di dermaga itu kan ada bukan sendiri perusahaan Lida-Lida. Dia mengangkat ikan kayu karena kaya akan ikan kalau Maluku di daerah Bacan, dekat Kampung Bajo. Nah itu kapal Bacan langsung sampai di perusahaan. Kalau menurut Pak James itu mereka tidak melapor ke Sabandar. Nah itu seperti apa itu? Kalau masih berlaku untuk sekarang di daerah kita yang ada di Indonesia. Karena mereka mengambil ikan tapi tidak melapor ke
NKRI atau aparat setempat. Kapal dari Mereka Jepang hanya itu ya? kontak ke perusahaan. Hmm. Ya, mereka hanya kontak ke perusahaan untuk mengambil ikan tersebut untuk bawa ke Jepang, ikan kayu. Oh, Jadi iya. ikan itu kami yang bakar pakai kayu, Ya, pakai diasapi. Iya, iya. Jadi dia dari pendingin, dari es pendingin baru dibekukan, baru dibakar. Setelah Oke, itu oke. dibakar. Nah, perusahaan Baik. itu punya kapal juga tersendiri. Iya. Nah, yang Goropa yang menjual ikan di perusahaan tersebut, di perusahaan Lida-Lida namanya. Iya. Nah, itu dibuat jadi ikan kayu. Nah, itu tiap 2 bulan kapal Jepang muncul di perusahaan tersebut. Dia pakai dermaga yang ada di perusahaan itu di pulau. Nah, itu tidak terdeteksikan oleh pemerintah. Nah, seperti apa itu? Untuk ditanggapi oleh aparat-aparat marinir atau aparat-aparat yang ada di tengah laut untuk menjaga kekayaan kita yang ada di Indonesia. Ya, itu aja Oke. menjadi pertanyaan Pak James. Baik. Selamat sore dan terima kasih Pak Jaksa dan Pak Michael. Iya, baik. Terima kasih Pak James yang ada di Winorangian. Ini beberapa pertanyaan ini. Gimana Pak Justi, mungkin bisa langsung dijawab. Saya jawab ini Pak James. Iya. Kalau kapal menggunakan pukat harimau dan membom ikan ini otomatis dan sudah sangat jelas dilarang. Tidak boleh. Pukat ini nama perikanannya kok apa? Pursein. Tapi kalau pukat harimau ini pursainnya jaringnya kecil-kecil. Jadi sampai baby tuna ya, ikan-ikan kecil yang mungkin masih bayi-bayinya terangkut semua. Sampai karang-karang juga terangkut semua. Iya, betul. Nah, rusak semua. Ini memang dilarang. Jadi ini tidak boleh. Sama membom ikan. Membom ikan ini otomatis kenapa dilarang? Karena target mungkin ikan deho, marah mau ikan mati. Iya, betul. Sampai dengan terumbu-terumbu karang ancur semua. Ini tidak boleh. Nah, kalau kedapatan dibayar, laporlah ke kami. Kalau memang ada demikian, Bapak minta Penyogokan ya. Ke apa? Kami mohon jika ada bukti. Kalau ada bukti. Ya, jika ada bukti tolong dilaporkan ke kami. Nanti kami tindak lanjuti. Nah, kalau memang tidak ada bukti, nah ini jangan sampai kita fitnah. Saya takut begini. Banyak teman-teman itu sering, oh ini sudah melakukan begini Pak, mohon petunjuk. Saya mintakan bukti lah. Karena kalau kita berbicara tanpa bukti, fitnah nanti. Iya, betul. Bagaimana mau Nanti ditindaki ya? Hukum berbalik ke dia yang memfitnah. Iya, betul. Mungkin informasinya benar, tapi karena kurang alat bukti dia sudah terlanjur melapor. Nah ini kan akhirnya jadi salah ke dia. Harusnya orang yang melapor itu dia mampu menunjukkan ini faktanya Pak. Nah kalau dia tidak mampu menunjukkan, waduh jadi bahaya ke dia sendiri, nanti orangnya lapor fitnah. Kedua, terkait ini kapal Jepang yang mengangkut ikan kayu datang tidak melapor, masuk ke perusahaan yang ada dermaganya sendiri. Saya rasa kalau untuk demikian sangat sulit. Kapal Jepang ini pasti sudah mengantongi surat persetujuan berlayar dari Jepang ke Republik Indonesia, dan ketika dia balik ke Jepang, dia pasti ada surat. Pasti itu, karena setengah mati kalau tidak. Pasti aparat penjaga perbatasan kita sangat ketat di laut. Itu sudah macam-macam di laut itu, jadi setengah mati. Kalau untuk mengangkut ikan kayu ini kan sebenarnya ikan, orang sini bilang kok ikan fufu, ikan fufu yang kecil-kecil. Nah dibuat garnish kalau di Jepang, memang banyak. Tapi kalau coba untuk biar kami tidak salah, ini dipastikan dulu kapal Jepang ini memang indikasinya tidak melapor atau ada melapor tapi tidak diketahui. Karena kalau nanti bisa salah tafsir, ini bisa bahaya. Orangnya bisa lapor balik ini. Atau mungkin hanya mengira-ngira kali ya. Ini jangan kapal Jepang sampai begitu. Ada izin enggak ini? Ya. Cuma masuk keluar. Iya. Nah. Ini kita tidak tahu apakah, apalagi di wilayah Baca. Nah ini wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ini. Iya. Ini ya mungkin perlu ditafsir atau dikaji lebih lanjut soal ini. Biar dapat kejelasannya. Mungkin kalau dari saya itu Pak. Oke. Kalau Pak Julio mungkin ada yang mau ditambahkan terkait pertanyaan Pak James ini? Ya, kalau ini pukat harimau nih, bom laut dan kalau dari saya sampai saat ini sudah banyak penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik yang menindaklanjuti, baik itu pengeboman, memakai kompresor. Nah, saya pikir pihak penyidik juga sudah berkompeten dalam melaksanakan tugas tupoksinya. Yang seperti Pak Kasintel bilang tadi, memang kalau ada informasi terkait
ada pembayaran seperti itu, penyimpangan. Ya, harap disampaikan, jangan cuman jangan tidak ada bukti, maksudnya begitu. Mungkin dari itu saya baik. tambahkan. Oke, ini dari WhatsApp dari Randy Kurniawan di Warembungan. Kejahatan lintas batas sering kali melibatkan jaringan internasional. Apa tantangan terbesar dalam membongkar aktor intelektual di balik kejahatan tersebut? Nah, ini menarik ini. Tantangan terbesarnya, ini ada telepon. Oh ya, oke. Sebelum dijawab kita ke penelpon dulu ya. Oke, selamat sore Jaksa Menyapa. Halo, selamat sore. Ya. Jaksa Menyapa. Selamat sore Cliff. Ya, Cliff, karena waktu ini sangat singkat, jadi langsung dengan pertanyaan. Langsung saja ya, Cliff, begini. Yang pertama, kenapa nelayan-nelayan kecil itu selalu terjerat soal itu, masalah-masalah penangkapan ikan? Yang pertama, dugaan saya ini tidak tersosialisasi dengan benar. Itu tugas pemerintah sebetulnya. Itu yang pertama. Dan kedua, bapak-bapak, ibu-ibu kejaksaan itu melihat dulu mereka itu hasil kasih yang seberapa toh? Betul sekali. Begitu toh. Jangan terlalu langsung ambil tindakan-tindakan yang lebih tegas, sedangkan mungkin orang tidak tahu menau. Karena orang itu mau cari orang penghasilan itu seperti apa. Mereka cara mungkin membom karena mereka juga tidak tahu. Dan berikut ini hanya mau mohon kepada bapak-bapak jaksa karena penindakan penuntutan ini kan untuk membawa negara kan. Kalau boleh mereka itu jangan diberikan sanksi yang berat. Justru mereka itu akan memberikan pembinaan. Kan begitu kan? Iya. Justru lebih baik bapak-bapak itu fokus saja kepada koruptor atau pegawai apa? Oke. Baik, sudah bisa dipahami, Cliff. Daerah atau daerah yang melakukan hal seperti itu. Itu saja yang fokus itu. Oke. Supaya lebih aman. Banyak yang di darat yang lebih lebih diprioritaskan. Mungkin itu saja ya, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Iya, selamat sore. Terima kasih Bung Cliff yang ada di Motoling ya. Mungkin tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali biar lebih jelas ini. Saya paham ini perasaannya Pak Cliff. Iya. Ya memang nelayan-nelayan kecil selalu terjerat ini seringkali karena kurang sosialisasi. Kami juga di kejaksaan kan kami ada membina kampung nelayan. Kami juga sering mensosialisasikan. Padahal ada di depan Pak Kajati kemarin waktu kami pelepasan bibit. Mereka minta Pak izin Pak, kalau berkenan Pak membantu kegiatan usaha kami Pak ini di kampung nelayan. Kalau berkenan Pak boleh kasih sumbangan kompresor. Saya langsung bisik ke Pak Kajati, Pak enggak boleh Pak menangkap dengan kompresor Pak. Nah ini mungkin masyarakat belum mengetahui. Nah kami memberikan solusi. Gini Pak, kalau daripada pakai kompresor kenapa nggak pakai alat selam? Kan alat selam lebih mudah. Iya Pak, tapi kalau pakai alat selam kan Pak nanti biaya pengisian tabung lah, lain-lain Pak, belum lagi beli alatnya. Nah kalau alatnya nanti kita support Pak. Ya tapi pengisian tabung, kami kan tidak ada alat pengisian tabung Pak, jadi harus ke darat dulu, baru aduh ribet Pak. Nah tapi memang ini ada aturan yang memang bilang tidak boleh kompresor. Alasannya karena kompresor ini udara luar yang tidak tersaring. Terus yang kita hirup nanti merusak paru-paru kita. Betul. Ini sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk kepentingan negara. Tapi ini untuk kepentingan masyarakatnya. Negara rasa perlu. Nah, kedua, terkait jangan terlalu ambil tindakan tegas. Sebagaimana yang kami jelaskan, kami untuk perkara-perkara perikanan yang relatif kecil kerugiannya, yang notabene hanya orang-orang yang dari menengah ke bawah, itu kami selalu hukum tidak pernah tinggi. Tidak pernah tinggi. Dan barang buktinya hanya barang bukti yang berbahaya kita kembalikan, kita ambil rampas stok negara untuk dimusnahkan. Kalau barang bukti yang tidak, kita kembalikan. Nah ada yang begini, dia pasang, kami nelayan kecil Pak, pas lihat perahu, kapal ternyata 25 GT, besar juga ini. Ini nelayan kecil atau besar Pak? Nah ini yang harus diperhatikan juga. Kami melihat kayak perahu-perahu pelang, kasihan juga kan kalau orang nelayan juga perahu pelang juga harus kita tindak lanjuti ya. Kan. Kasihan. Kami juga sering memberi informasi ke PSDKP, ke Polair kalau berkenan agar supaya diberikan pembinaan dulu sebagaimana cita-cita daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja maunya begitu, pembinaan dulu. Kalau memang apa, sanksi administrasi. Tidak mampu sanksi administrasi masih bikin lagi, penjara. Nah, berarti yang penjara-penjara masuk 4 orang so tak ulang-ulang. Oke. Baik, mungkin ini penelpon terakhir ya. Selamat sore Jaksa Menyapa. Ini penelpon
Selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana, Pak? Sore. Iya, selamat sore. Silakan, Pak. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Yos. Oh, Pak Yos, iya. Armadedi. Pak Yos, yang singkat saja karena waktu Dengan kita Yos sangat singkat Armadedi. ini. Langsung dengan pertanyaan Pak Yos. Halo. Oke. Seperti apa? Halo, seperti Halo, Pak Yos. apa hukum kita kan? Halo. Ya, sayang sekali terputus ya. Oke, mohon maaf Pak Yos, karena mungkin jaringan agak kurang bagus ya sore hari ini dari Armadidi. Kita langsung saja ke pertanyaan dari Randy Kurniawan ini. Bagaimana ini baik. terkait dengan kejahatan lintas batas? sering kali melibatkan jaringan internasional. Ya. Apa tantangan terbesar? Tantangan terbesar kami dalam membongkar ini, aktor-aktornya tidak berada di Republik Indonesia. Itu orang-orangnya ternyata di luar negeri. Nah, Jadi hanya itu gimana? tukang suruhnya semua ini, kesian yang pekerja-pekerjanya saja yang datang ke Indonesia. Orangnya ini di luar negeri. Nah, ini yang sangat sulit kita kejar. Satu, pertama, apalagi kalau kita tidak ada perjanjian bilateral dengan negara ini. Iya, iya. Ada beberapa negara orang yang di kami kan juga lari ke Amerika. Nah, itu jadi sulit. Itu mungkin jadi kendala kami karena dia berada di luar negeri sehingga sangat sulit untuk dilacak. Walaupun kita bekerja sama dengan Interpol, tapi masih agak sulit. Mungkin kalau untuk kejahatan-kejahatan terorisme bisa kita tindak lanjuti. Tapi kalau hanya masalah perikanan, nah itu yang menjadi kendala kami karena di luar negeri. Kemudian dari Ibu Aprili di Girian, ini tantangan utama pemberantasan mafia BBM yang sering beroperasi di wilayah Laut Bitung. Sudah berapa kasus yang ditangani sepanjang 2026 ini? Terima kasih. Kami memang kalau mafia BBM ini bukan cuma di wilayah laut. Ini di darat Di juga darat, ini ya, ada. pastilah. Nah, kalau kasus yang kami tindak lanjuti yang tangani sejauh ini baru satu yang diajukan dari penyidik Mabes 1. Dari satu Mabes. Dari Polres ada ya kemarinnya satu kan. Dari Polres 1. Ya ini ada. Sudah kami tindak. Jadi ada dua perkara yang masuk di kejaksaan. Kalau ada indikasi-indikasi, lapor, jangan takut-takut kok. Nah ini yang jadi sering kali temuan kami. Banyak teman-teman juga menginformasikan demikian. Pak, ini ada ilegal ini Pak, BBM ilegal Pak. Lapor. Dorang ini mau lapor. Takut mungkin ya. Dorang ini kapan nih mau lapor? Ya, entahlah, tapi ada baiknya kalau memang demikian lapor. Kun jangan takut-takut. Tapi seandainya mereka berani lapor, mereka tetap dilindungi ya. Namanya pastilah apa? dilindungi, pasti dilindungi Pak Mike. Cuma kok yang sering kami jadi sesali itu kalau cuma aja baking tako. Ini boleh. Bikin tako bagaimana maksudnya? Foto kemarin, napa tong so lapor. Oh. Padahal cuma mungkin ngopi. Bisa lapor. Kalau saya rasa jika ada temuan demikian lapor, enggak apa-apa. Nanti kita lihat fakta-faktanya. Kalau memang tidak ada, ya tentu kami tidak proses. Kalau memang ada ya kita lanjutkan. Begitu sederhana itu. Oke. Baik, kalau Pak Julio mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit Pak Julio terkait dengan beberapa pertanyaan tadi. Iya, kalau dari saya terkait yang BBM di laut, ya memang dalam penanganan perkara sudah ada produk dari kami terima dari penyidik tadi sudah dikatakan dari Mabes 1 dan dari Polres. Nah kalau dari kami ya itu memang harus ada bukti yang harus pasti. Kalau jangan menuduh yang tidak benar. Kalau memang sudah ada ya lapor. Kami pun tanpa ada laporan kami tidak bisa mengawasi semua. Nah sekarang kalau untuk melapor, apa mereka langsung ke Kejari Bitung atau bisa melalui nomor apa begitu? Ada hotline kami. Hotline, iya. Kita bagikan hotline kami. Ada kalau di FB boleh lewat Messenger, lewat IG juga boleh, DM di IG, Instagram boleh. Nggak ada masalah kami. Nanti kami tindak lanjuti, kami akan cari tahu.
Kalau memang layak atau tidak. Ya kalau memang layak kita naikkan, kalau enggak. Nah cuma untuk kewenangan kejaksaan dalam masalah BBM, ini perlu ditegaskan kami hanya bahas tentang kerugian keuangan negaranya. Kalau bicara subsidi non subsidinya itu kewenangan Polri. Mapolri ya. Kewenangan Polri. Baik. Jadi kita tidak bisa langkahi itu. Iya, betul. Oke. Baik, dan karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita untuk dialog Jaksa Menyapa di sore hari ini, kita akhiri ya untuk dialog kita sebagai closing statement mungkin dari Pak Justi dulu. Mungkin silakan Pak Justi. Closing statement kami berharap masyarakat tetap mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh negara. Tetap percayalah dengan negara bahwa kami berusaha sebaik mungkin untuk mampu mengantisipasi, menangani masalah-masalah hukum yang ada. Kedua, berikanlah dukungan kami dengan berupa bukti-bukti atau informasi-informasi. Jangan takut-takut, jangan malu-malu untuk menginformasikan. Karena Anda juga dilindungi oleh undang-undang dan menjadi kewajiban warga negara untuk menginformasikan apa yang menjadi tindak pidana atau informasi-informasi terkait tindak pidana. Mungkin dari saya itu. Oke, kalau Pak Julio, silakan Pak Julio. Kalau dari saya di keterbatasan waktu ini setidaknya masyarakat dapat menerima dan dapat menyadari apa yang tidak bisa dan apa yang boleh dilakukan. Dari program ini kiranya dapat menerangi masyarakat untuk menyadarkan lebih lagi tentang hukum dan lebih terintegrasi juga dengan aparat penegak hukum lainnya, bisa kolaborasinya dengan kami juga saling terjaga dan tetap diperkuat sehingga pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan perikanan dan lintas batas ini dapat ditindaki lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julio untuk closing statement-nya, dan dengan demikian pendengar berakhir sudah untuk dialog Jaksa Menyapa di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah memberikan waktu untuk RRI, memberikan edukasi ya, memberikan penjelasan yang sangat mendalam sekaligus boleh membuka wawasan kita ya di sore hari ini. Dan pastinya tugas untuk menjaga laut itu bukan hanya tugas para aparat ya, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua bersama ya. Dan kalaupun memang benar-benar ada bukti yang jelas, jangan takut untuk melapor. Oke, saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.